dengan panorama bukit-bukit. Terutama memang Kota Batu ini diapit oleh Gunung Welirang Arjuna serta Gunung Butak Panderman dan Gunung Kawi. Suasananya memang sangat sejuk, sangat indah, ya, pucuk merah, bahkan cemara bintang itu juga sangat indah. Inilah kemudian bertuliskan Family Graf Jan Dinger. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Pulau Jawa yang sangat subur menjadi perebutan bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa Eropa pada waktu itu, di mana kemudian Belanda yang kemudian menguasai tanah ini seakan bermimpi akan hidup terus selamanya di negeri ini. Tapi dalam faktanya Tuhan berkehendak lain, bahwasanya orang Jawa kembali merdeka. Salah satu memori atau kemudian jejak peradaban kolonial Belanda adalah sebuah di lokasi berhawa sejuk, di sebuah kebun yang sangat-sangat subur, penuh dengan tanaman apel. Nah, misalnya ini adalah kebun apel yang belum berbuah. Nah, di sini kita akan mendapati sebuah jejak-jejak masa kolonialisme. Di area makam yang cukup terawat ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya ya. Cagar budaya oleh pemerintah Kota Batu yang ternyata begitu peduli akan kelestarian budaya dan jejak-jejak historis terutama di Kota Batu ini. Ya, taman-taman bunga yang cukup indah. Ini kalau nggak salah bunga apa ini ya? Sangat-sangat indah, berwarna biru. Nah, ini banyak ini. Lah, bunga-bunga berwarna biru. Di kebun ini sebelahnya ini ada kebun yang kemudian masih ya. Nah, kelihatannya kebun sayur-sayuran berselang-seling dengan jeruk. Nah, ini ada beberapa tanaman jeruk dan dengan panorama bukit-bukit. Terutama memang Kota Batu ini diapit oleh Gunung Welirang Arjuna serta Gunung Butak Panderman dan Gunung Kawi ya. Suasananya memang sangat sejuk, sangat indah ya, pucuk merah, bahkan cemara bintang itu juga sangat indah. Cemara bintang ini daunnya seperti ini ya. Daunnya cemara bintang ini, daunnya itu sungguh unik dan sangat langka ini. Nah ini. Nah, daunnya seperti bintang-bintang inilah. Dengan panorama memang keindahan alam ya, gunung lereng Gunung Arjuna Welirang serta Gunung Butak Panderman dan Gunung Kawi ya. Nah ini. Nah, penuh dengan kebun sayur mayur dan buah-buahan karena memang merupakan kota dataran tinggi seperti ini ya. Nah, kita bersama Cak Domblay coba menguak dan ingin mengeksplorasi makam kolonial. Nah, ini ada jembatan yang dibuat yang konon katanya di bawahnya adalah sebuah kolam, sehingga ada jembatan penghubung antara taman dengan lokasi makam yang ada di dalam gedung. Nah, suasananya bagus sekali karena panoramanya perbukitan. Nah, inilah kemudian bertuliskan Family Graf Jan Dinger. Ya, Family Graf Jan Dinger atau bahasa Belanda ya. Nah, ini artinya memang ini keluarga atau makam keluarga Jan Dinger. Ya, ini ada tahunnya 1917. Nah, 1917. Kita tahu sendiri bahwasanya Perang Dunia I itu terjadi tahun 1916. Perang Dunia I ya, dimana kemudian pada tahun ini sebenarnya terjadi kemudian inflasi. Jadi produk-produk Jawa yang harus dipasarkan ke pelabuhan-pelabuhan di Eropa ini terhambat karena Perang Dunia I. Sehingga selama Perang Dunia I ini terjadi inflasi sebenarnya di negeri Belanda maupun di negara jajahan, yaitu di Jawa. Tapi kemudian memang banyak banyak pengusaha sukses, diduga juga Tuan Denger ini merupakan pengusaha sukses, termasuk pengusaha perkebunan ya, yang memiliki beberapa petak tanah di Kota Batu ini, sehingga kemudian hatinya
yang berbunga-bunga, hidup dengan penuh keindahan di Jawa ini, dengan sebuah harapan anak turunnya nanti itu tetap menguasai Jawa tapi kondisi yang lain. Ternyata orang-orang Eropa setelah pendudukan Jepang semuanya dikembalikan pulang ke negaranya. Dan suasana sedih baik pria, wanita, anak-anak semuanya dipulangkan ke negeri Belanda. Di mana kemudian padahal mereka sebenarnya tidak pernah lahir di negeri Belanda. Mereka masih teringat masakan nasi goreng, ya, beberapa masakan Jawa yang penuh dengan rempah-rempah masih teringat. Dan ketika mereka kembali ke Belanda, hanya makan roti gandum dan daging tanpa bumbu rempah-rempah khas Jawa, terutama seperti nasi goreng. Nah ini, itu salah satu kesannya. Tapi memang penjajahan adalah sesuatu yang buruk, dan kolonial Belanda akan memakan pil pahit dari segala penjajahannya yang dilakukan untuk menguras, untuk mengimperialisme kekayaan dan kesuburan tanah Jawa ini. Dan karena memang hubungan yang kurang baik tentunya dengan masyarakat Jawa yang merasa tertindas dan memang penjajahan sangat buruk, kemudian terjadilah sesuatu yang tidak diduga-duga. Jepang bangkit dengan Perang Asia Timur Raya, dengan membuat kemudian kebangkitan Asia, di mana kemudian orang-orang Eropa ini diusir dari bumi Nusantara, dari Jawa, dan kemudian akhirnya buntut pada kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sebuah pengalaman. Sebenarnya ada beberapa ilmu yang bisa diperoleh dari penjajahan bangsa Eropa. Misalnya sistem pertanian yang canggih, sistem perdagangan yang canggih, teknik administrasi dan pembukuan serta dokumentasi yang sangat modern. Begitu juga pelabuhan, bisa menghubungkan antara produk-produk Jawa dengan pelabuhan-pelabuhan internasional. Dan disitulah, inilah sesuatu yang bisa diambil pelajaran dari jejak faktual, empiris dan rasional, bahwasanya kita pernah dijajah oleh bangsa Eropa, yaitu bangsa Belanda, yang demikian membuat negeri ini menderita, sehingga kemudian pola pikir, kebangkitan intelektual dan kemajuan bangsa kita hanyalah tak ubahnya seperti bangsa yang terjajah, terbelenggu dalam rantai besi. Nah, itulah kemudian ternyata kemerdekaan diperoleh oleh negeri ini, dan akhirnya pelan tapi pasti akan bangkit, dan suatu saat nanti pasti bangsa ini akan bangkit, berkembang dan berjaya kembali sebagaimana peradaban kuno Majapahit, Sriwijaya, Sailendra, Singosari dan Kadiri. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.